Halo sahabat selular, kembali lagi di acara Selular Business Forum yang kali ini mengangkat tema mekanisme kuota data hangus, apakah melanggar regulasi dan merugikan konsumen? Nah, di hari Rabu ini kita sudah berada di Dapur Umum Jakarta. Kita akan kedatangan 5 narasumber yang kali ini akan mendatangkan dari Komdigi, ATSI, pengamat, pakar keterbukaan publik, dan juga ketua komunitas konsumen. Bagaimana keseruan acaranya? Mari kita saksikan bersama. Ada luasan literasi yang positif. Dan begitu pun juga di forum kita pagi ini, mekanisme kuota data hangus apakah melanggar regulasi dan merugikan konsumen. Kuota itu sebetulnya adalah hak akses layanan. Dalam regulasi disebut bahwa hak akses layanan terhadap multimedia ISP internet melalui jaringan seluler itu clear diatur di PM5. Kemudian kalau menuntut operatornya suruh jagain sama yang akhir, karena dia boleh pindah-pindah kapan saja. Dan kalau konsumennya itu melihat sedikit, oh di situ 30 giga harganya 2.500, di sini 30 giga harganya 2.400, itu masuk ke price sensitive, pindah lagi operatornya. Jadi kami mungkin berusaha balance. Intinya bagaimana kita melindungi kepentingan pengguna, tapi dari sisi kita juga harus melindungi keberlangsungan industri juga, ya kan? Nah makanya kami mengharapkan kepada pemain penyelenggara memberikan deskripsi produk yang transparan, tidak membingungkan dan tidak menyesatkan. Sistem kuota hangus ini apakah sesuatu penyimpangan? Menurut saya tidak. Kenapa? Karena orang bisa macam-macam analogi, dari Pak Agung juga bisa bikin analoginya itu volume kredit segala macam. Yang masyarakat pengen tahu juga sebenarnya itu sisa kuota data itu sebenarnya larinya kemana ya? Itu Dibayangkan, tapi pertanyaannya saat orang saya beli kuota 20 giga, saya bayar 20 giga, sisanya pasti dicatatkan dan dibayarkan PPN dan PPH-nya serta PNBP itu dibayar. Jadi, Pak, ada nggak studi berapa besar sih kuota hangus yang sedang pakai di masyarakat? terkait dengan berapa kuota kita nggak hitung terus terang. Saya bayar ini saya nggak melihat ada yang hitung, tapi yang jelas memang pencatatannya di pajak clear. Yang maupun konvensional itu dalam konvensional. Contoh yang sekarang kayak TikTok. Akan tetapi secara revenue ya, kira-kira gitu. Jadi belum ada revenue sharing yang pas kira-kira gitu ya. Prinsipnya harus kompak nih para operator. Saya waktu itu pernah diskusi sama Pak Marwan. Kita contoh di Uni Emirat, Pak, WA teks boleh, WA call belum. Nah, WA video di belum, karena yang habisin kuota tuh ya lebih gede. Apa yang terjadi waktu saya dalam satu-satu? Ternyata mereka itu paling penting kalau di pinggiran-pinggiran itu WA, bisa WA call dengan yang saudaranya di luar negeri, pekerja-pekerja migran. Kalau tadi sampaikan udah bagus, bebas, nggak kita selamat kan. Ini kan ini ya, tapi kalau dia berbayar ada komunitas yang dijaminkan. Nah pertanyaannya kan, saya bukannya apa-apa ya, sebagai kita jangan merusak situasi yang bagus, bisnis bagus dirusak dengan isu yang nggak baik. Kira-kira itu sih Pak, saya mau maksudkan, saya udah terima laporan ini sebelum menyeribut, tapi saya diam aja bukan berarti saya ada hubungan, nggak ada sama sekali, karena nggak ada dasarnya memang untuk diributkan. Saya merasa pembahasan seperti ini bagus karena bisa mengklirkan beberapa hal yang mungkin masyarakat kurang paham, dan kedua mungkin juga bisa menjadi tempat satu sama lain berbagi tentang kebijakan-kebijakan apa ke depan di sektor telekomunikasi yang diperlukan agar sektor telekomunikasi kita bisa tumbuh dengan lebih agile, lebih baik dalam konteks mendukung target pertumbuhan 8% dari pemerintah. Adalah acara yang baik sekali untuk memberikan
edukasi dan sosialisasi mengenai hal-hal yang sedang menjadi wacana, yaitu tarif pulsa hangus internet. Dan dapat dilihat bahwa penjelasan dari berbagai pakar, expert dari sisi hukum, teknis maupun ekonomis, bahwa hal ini sebenarnya telah memenuhi aturan. Cuma permasalahannya perlu sosialisasi, perlu edukasi yang lebih efektif kepada masyarakat. Acara ini sangat baik ya, terutama ini menjadi edukasi bagi masyarakat luas, dan tentunya karena ini juga mengundang pewarta, mass media, jadi melalui teman-teman pewarta ini bisa disosialisasikan supaya masyarakat yang memang tidak bisa dipungkiri berbagai latar belakang konsumen kita ini, latar belakang pendidikan, ekonomi, tapi satu kesamaan yaitu menggunakan kuota untuk kehidupan sehari-hari, itu menjadi lebih jelas bahwa. Jadi acara pada hari ini terkait dengan kuota itu event yang baik karena kita dapat menjelaskan bahwa di dalam ekosistem ini ada hak, ada kewajiban, baik itu oleh operator seluler maupun oleh pelanggan seluler. Dan karena hadir pula regulator, maka regulator memiliki PR untuk mensosialisasikan terkait dengan kuota ini. Terima kasih. Demikian keseruan seluler bisnis forum kali ini. Sampai jumpa di acara seluler